It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Selamat pagi Pak Kirno. Selamat pagi Kiki, mau sekolah minggu ya? Kiki rajin sekali sudah datang sebelum teman-teman yang lain. Iya Pak, saya mau ke sekolah minggu. Bapak juga rajin, jam segini sudah membersihkan seluruh ruangan dan halaman gereja. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Kiki, Bapak senang melakukan pekerjaan ini, jadi semuanya tidak terasa berat. Sudah berapa lama Pak Kirno bekerja di gereja? Bapak bekerja di sini sejak gereja ini berdiri Ki, sudah sekitar 20 tahun. Wah, sudah lama sekali ya Pak. Pak Kirno setia sekali bekerja di gereja ini. Dulu Bapak hanya bertugas membersihkan ruangan gereja saja. Sekarang Bapak sudah diberi tanggung jawab untuk menjaga kebersihan seluruh area gereja dan memimpin petugas kebersihan yang lain. Kalau kita setia, pasti kita akan mendapatkan buah yang baik ya Pak. Betul Ki, Tuhan selalu setia mengasihi kita. Oleh karena itu, kita juga harus setia dalam segala hal, termasuk dalam melakukan hal-hal yang dianggap kecil. Termasuk sekarang ini, Kiki setia datang ke sekolah minggu. Ya Pak, saya ingin setia mengikut Tuhan. Hebat ya, Pak Kirno itu setia sekali. Bekerja di gereja sampai 20 tahun loh. Setia banget ya. Kiki juga ya, selalu datang ke ibadah anak. Berarti dia setia kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita juga mau setia. Di bulan yang baru ini, kita akan belajar tentang salah satu buah roh lainnya, yaitu kesetiaan. Ayo kita setia ikut ibadah online Star Kids yang super keren ini dengan semangat ya. Firman Tuhan adalah sumber dari apa yang kita pelajari. Pastikan bawa buku Alkitab ya. Konsentrasi dan fokus ya saat beribadah. Ingat, Tuhan hadir bersama kita. Makan dan minum tunggu setelah selesai ibadah online. Mari kita berdoa bersama. Allah yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Terima kasih, kami masih bisa mengikuti ibadah online ini. Roh Kudus hadirlah bersama kami dan berbicaralah melalui firman-Mu. In Jesus' name we pray. Amen. When you share a smile, you light up the day. Helping a friend in every little way. A simple hello or a hand to hold spreads love and warmth, a story untold. Oh, the power of kindness, it shines so bright, like a rainbow sparkling, filling the sky with light. Every small action ripples and grows, changing the world everywhere it goes. Listening close when someone feels sad, cheering them up, making hearts glad, picking up toys or a gentle embrace. Kindness is magic, filling every place. It doesn't take much, just start with you. A word, a deed, a heart so true. Kindness
happiness is catchy. It spreads like a song, bringing us together where we all belong. Oh, the power of kindness, it shines so bright, like a rainbow sparkling, filling the sky with light. Every small action ripples and grows, changing the world everywhere it goes. Kau yang termanis, ku ingin dekat padamu. Kau yang terindah, kasihmu tiada batasnya. Melebihi segalanya, kuasamu nyata di dalam hidupku. Melebihi segalanya, kuasamu menjaga hidupku selalu. The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Halo Niko dan adik-adik semua, hebat. Semua tuh setia sekali mengikuti ibadah online Star Kids. Keren. Teman-teman, kita jaga ya, supaya kita tetap setia. Ya, setia. Dan di bulan ini kita akan sama-sama belajar salah satu buah roh lainnya dari buah roh yang ada dalam Galatia 5 ayat 22-23, yaitu kesetiaan. Coba Niko, tolong bacakan arti dari kesetiaan. Bisa diandalkan, dipercaya, dan setia kepada Tuhan dan sesama. Ya, Karyati berharap kita semua dapat menjadi orang-orang yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan setia kepada Tuhan dan sesama. Yes, aku mau dikenal sebagai anak yang setia. Di Alkitab nih adik-adik, ada seorang yang terbukti dalam kesetiaannya kepada Tuhan, sekalipun ia harus menghadapi kesulitan. Oh, siapa orang yang setia itu, Karyati? Bagaimana ceritanya? Di sebuah negeri yang jauh, hiduplah seorang yang sangat kaya. Dia jujur. Dia adalah Ayub. Ayub sangat menyayangi keluarganya. Dia mempunyai banyak domba, unta, dan harta yang melimpah. Tapi yang paling utama, Ayub adalah orang yang sangat taat dan setia kepada Tuhan. Wah, Allah memberkati Ayub ya, karena dia orang yang setia kepada Tuhan. Coba adik-adik perhatikan ya, dan catat dalam tayangan ini nih, berapa banyak kekayaan Ayub. Siap? Siap, Kak. Ayo tebak, berapa banyak tuh kekayaan Ayub? There once lived a man named Job in the land of Uz. He was blameless and upright, a man who feared God and stayed away from evil. Job was wealthy and respected, with 7 sons, 3 daughters, and many servants. He owned thousands of animals, 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 oxen, and 500 donkeys. He was considered the greatest man among all the people of the East. Wah, Ayub termasuk crazy rich. Orang kaya sekali. Ayub mempunyai 7,355. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Belum lagi pegawainya yang sangat banyak.
Ya, Alkitab menjelaskan Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang. Bersyukurnya dalam keadaan kekayaan yang berlimpah itu, Ayub tetap setia kepada Allah. Ada banyak loh adik-adik, orang yang pada saat dia berlimpah hartanya suka lupa kepada Allah dan berubah menjadi tidak setia kepada Allah yang memberikan berkat kepadanya. Tetapi bagi Ayub, ia dikenal setia beribadah kepada Allah. Ayub sangat kaya dan ia tidak melupakan Allah. Malah Ayub setia dalam ibadahnya kepada Allah. Dalam keadaan harta yang melimpah, Ayub setia kepada Allah. Yuk kita juga mau ingat saat kakak dan adik-adik diberkati Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan dan setia melayani Tuhan. Itu sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Iya ya Kak, semakin Tuhan memberkati kita, semakin kita setia beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, rupanya Ayub tidak selamanya memiliki harta yang berlimpah itu. Alkitab menjelaskan bahwa Ayub mengalami penderitaan, yaitu kehilangan anak-anaknya dan semua harta yang dimilikinya. Apa? Jadi semua hartanya habis? Segitu banyak loh kekayaannya, 7.355. 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai. Iya, sangat menyedihkan. Coba perhatikan bersama. One ordinary day, Job was at home when messengers began to arrive, one after another, each bearing more horrifying news than the last. The first messenger came running, breathless and terrified. He said, "The oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby when Sabeans attacked and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." Before the first servant even finished speaking, a second burst through the door with even more shocking news. "The fire of God fell from the heavens and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who has escaped to tell you." Again, as the second messenger finished, a third ran in with more grim news. "The Chaldeans formed 3 raiding parties, swept down on your camels, and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." While the third messenger was still speaking, a fourth rushed in with grief and horror. He said, "Your sons and daughters were feasting and drinking wine at the home of their oldest brother, when suddenly a mighty wind came from across the desert. It struck the 4 corners of the house, and it collapsed on them, and they are dead. I am the only one who has escaped to tell you." In a matter of moments, Job's world was stripped bare, his wealth destroyed, his household shattered, and his beloved children lost. Job stood up, tore his robe in mourning, and shaved his head as a sign of grief. But instead of cursing God, he fell to the ground in worship, saying, "Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Oh no, ini sangat menyedihkan sekali. Aku gak bisa membayangkan betapa sedihnya Ayub yang tiba-tiba langsung kehilangan anak-anaknya dan semua harta kekayaannya dalam waktu sekejap. Dalam kesulitan yang sangat berat itu, Alkitab menjelaskan Ayub tetap setia kepada Allah. Ayub berserah kepada Allah. Ia bersujud dan tetap setia menyembah Allah. Bahkan dalam pasal 1 ayat 21 di kitab Ayub, Ayub mengatakan seperti ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semua penderitaan yang dialaminya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menyalahkan Allah. Ayub tetap setia mengasihi Allah.
Wah teman-teman, memang kalau dipikir ini sih tidak mudah ya, sangat tidak mudah. Tapi Allah pasti yang memampukan Ayub untuk tetap setia kepadanya. Kita juga mau belajar ya teman-teman untuk tetap setia kepada Tuhan ketika kita sedang menghadapi kesedihan, kesulitan dalam hidup kita. Misalnya kita sedang dapat nilai yang buruk atau teman kita tiba-tiba gak mau main sama kita lagi. Kita tetap setia ya pada Tuhan. Teman-teman tetap berdoa dan tetap dekat sama Tuhan ya. Pasti Tuhan menolong kita. Betul. Ayub telah setia kepada Allah. Saat hidup berkelimpahan, Ayub tetap setia kepada Allah saat ia kehilangan anak-anak dan kekayaannya. Rupanya adik-adik, kesulitan dalam hidup Ayub belum berhenti. Ayub menghadapi kesulitan yang lain, yaitu kesehatannya. Apakah kali ini Ayub dapat tetap setia kepada Allah? Oh, sakit apa Ayub? Adik-adik perhatikan dalam tayangan ini. Stripped of his children, his wealth, and now his health, Job was unrecognizable. He wandered to the edge of the city, to the place where ashes were dumped. There he sat, alone and humiliated. He took a broken piece of pottery and with trembling hands scraped at his sores, trying to find some relief. His wife, the only one left, looked at him with eyes hollowed by grief and said, "Are you still holding on to your integrity? Curse God and die!" But Job turned to her, not in anger, but with sorrow and steady faith. "You speak as one of the foolish women speaks," he said. "Shall we accept good from God and not also accept trouble?" And in all this, Job did not sin with his lips. Sakit yang sangat mengerikan sekali ya. Seluruh tubuh Ayub penuh dengan penyakit kulit yang mengerikan. Tetapi dalam keadaan sakit seperti itu pun Ayub tetap setia kepada Allah. Sekalipun istrinya menyuruh Ayub, suaminya itu, untuk menyalahkan Allah. Tetapi Ayub tetap setia kepada Allah. Dan Alkitab menjelaskan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ayub tetap setia sekalipun ia telah kehilangan anak-anaknya, kekayaannya, dan kesehatannya. Ini mengingatkan aku saat aku sakit, seperti baru lalu aku sakit flu Singapura yang cukup lama. Seharusnya aku tidak mengeluh ya. Teman-teman yang mungkin sedang sakit, ayo jangan mengeluh, tapi tetap setia kepada Tuhan. Minta Tuhan menguatkan dan menyembuhkan, dan tetap bersyukur karena Tuhan tetap dekat dengan teman-teman. Ya, betul. Bila adik-adik yang sedang sakit nih, tetap setia kepada Tuhan. Ayo tetap berdoa, baca firman, menyembah Tuhan, dan tetaplah ibadah online ya. Percaya pasti Tuhan akan menyembuhkanmu. Amin Kak Rati. Adik-adik, Allah adalah Allah yang setia kepada orang yang hidupnya setia kepadanya. Dalam kesulitan dan penderitaan Ayub, Allah menolong Ayub. Allah mendengar doa Ayub. Dan Allah memperhitungkan kesetiaan Ayub. Allah menggantikan semua kesulitan dan penderitaan Ayub dengan kasih setianya yang tidak berkesudahan. Yuk kita saksikan dalam tayangan ini. God restored Job's fortunes, giving him twice as much as before, 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 oxen, 1,000 donkeys, and again 7 sons and 3 daughters. Job lived another 140 years, seeing his children and grandchildren to the 4th generation. At the end, Job died an old man, full of years. Haleluya, puji Tuhan. Allah memperhatikan Ayub. Allah setia pada Ayub yang telah setia kepadanya. Aku bersyukur melihat bagaimana hidup Ayub mendapat balasan yang berlimpah melalui berkat-berkat dari Allah. Aku juga percaya saat aku setia,
Allah akan menyertai dan memberkati aku. Ya, amin adik-adik. Yuk kita hidup setia walau menghadapi kesulitan, sehingga kita akan merasakan Allah yang setia itu akan menyertai dan memberkati kita selalu. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 3-4 mengingatkan kita semua untuk setia kepada Allah dan Allah akan memberikan penghargaan pada kita. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Amsal 3 ayat 3-4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kakak percaya adik-adik akan menjadi orang-orang yang dikenal setia kepada Allah. Baik dalam keadaan senang, adik-adik setia. Maupun dalam keadaan sulit, adik-adik juga akan tetap setia kepada Allah. Mintalah Roh Kudus untuk memampukan adik-adik semua, dan kakak percaya ada berkat Allah yang Tuhan akan berikan pada adik-adik semua. Yuk teman-teman, kita selalu ingat untuk membuat pilihan yang bijaksana, yaitu memilih untuk setia kepada Tuhan. Sekalipun kesulitan bisa terjadi, kita mau tetap setia berdoa kepada Tuhan. Kita setia membaca firman Tuhan, dan kita mau setia selalu datang ibadah serta melakukan apa yang Tuhan firmankan. Wisdom. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Ayat hafalan kita pada bulan ini akan selalu mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang setia. Amsal 19 ayat 22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Yuk kita nyanyikan bersama. Amsal 19 ayat 22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. 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 Amsal 19 ayat 22a. Amsal 19 ayat 22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya.
kita bersyukur memiliki sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Ia setia walaupun menghadapi kesulitan, hingga ia memberikan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita teladani Tuhan Yesus. Dia setia, kita pun bisa setia kepadanya. Yes, I want to be like Jesus. Aku mau menjadi seperti Tuhan Yesus, setia walau menghadapi kesulitan. Mari kita berbicara kepada Tuhan, semua lipat tangan tutup mata. Terima kasih ya Allah, karena Engkau Allah yang setia kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, ingatkan kami untuk selalu setia saat kami senang, sedih, atau sakit. Dalam segala keadaan, ingatkan kami untuk tetap setia kepadamu. Thank you Holy Spirit, in Jesus name we pray. Amen. Puji Tuhan, kita sudah belajar tentang kesetiaan. Bisa diandalkan, dipercaya, dan setia kepada Tuhan dan sesama. Dan teman-teman, ayo kita tetap setia walaupun menghadapi kesulitan. Teman-teman, yuk kita klik like, subscribe, dan share link online ibadah Star Kids ini pada teman-teman kita lainnya. Thank you. Kita berdoa agar lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo datang di ibadah onsite Star Kids. Kita menyanyi, bermain, dan mendengar firman Tuhan secara langsung. Ada game seru dan ada hadiahnya loh. Datang ya ibadah langsung Star Kids GKPB Fajar Pengharapan. Ditunggu ya. Alamat GKPB Fajar Pengharapan dan jam ibadah ada di website Fajar Pengharapan. Atau di Google Map juga ada. Ada di Pasir Koja, atau di Kopo, atau di Lembang. Pilih yang paling dekat dengan rumahmu ya teman-teman. Kesan Anak Connect selalu seru. Setiap hari Sabtu jam 10 pagi, 2 minggu sekali. Di Jalan Pasir Koja 58, lantai 3. Memberi persembahan bagi Tuhan adalah tanda syukur kita kepada Tuhan. Ayo memberi karena Tuhan senang. Bila kita memberi dengan sukacita. Papa dan Mama bisa membantu untuk memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR. It's quiz time! Tuliskan 2 hal yang teman-teman bisa lakukan sebagai tanda kesetiaan kepada Tuhan. Kirimkan jawabannya ke nomor hotline ini dengan alamat rumahmu supaya hadiahnya dapat dikirim langsung ke rumahmu. Puji Tuhan, teman-teman sudah setia mengikuti ibadah online ini sampai akhir. God bless you.